Shalom, saudara. Selamat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan betapa dahsyatnya gereja Tuhan itu. Tidak seperti yang saudara bayangkan selama ini. Jadi ketika gereja lahir di muka bumi ini, sebagai gereja diwujudkan dari apa yang ada di dalam pribadinya, Kristus itu. Diwujudkan, dimanifestasikan. Jadi pada gilirannya sekarang adalah giliran masa daripada gerejanya. Kristus duduk di tahta. Hari ini saya akan jelaskan kepada saudara atribut yang ketiga sangat penting sekali, yaitu mengenai tahta. Mari saya ajak kita untuk berdoa kepada Tuhan, karena roh Tuhan akan menyampaikannya lebih daripada apa yang saudara dengarkan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih kami tidak mendengarkan Kau berbicara kepada kami seperti suara guntur, menggeledek begitu. Tapi kami mendengar suara-Mu. Kami mengertinya, kami memahaminya, dan kami tahu bagaimana mengekspresikan apa yang kami tangkap daripada suara-Mu itu untuk diwujudkan melalui hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami ada untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kembali lagi kita melihat lagi Lukas pasal yang pertama. Ayat 32. Ini yang dikatakan oleh Allah. Apa yang harus terjadi pada dirinya Kristus yang akan lahir pada waktu itu kepada Maria. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan atau memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Yang ketiga yang kita akan bahas adalah Allah telah akan memberikan posisi tempat kedudukan buat Kristus. Itu adalah tahta. Dan tahta yang dimaksud ini bukan tahta di bumi. Karena Kristus tidak pernah menjadi raja di bumi. Dia adalah tukang kayu. Tapi tahta ini adalah tahta di sorga. Demikian juga yang terjadi pada gerejanya. Gereja bukan hanya dibuat menjadi besar, diwujudkan menjadi besar, menjadi agung. Tapi gereja juga akan diwujudkan memiliki sifat dasar, kehidupan, dan kepribadian sama seperti anak Allah yang maha tinggi. Sebagaimana Kristus juga diberikan kedudukan, tempat dan posisi di tahta di sorga, demikian juga gereja Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik. Betapa dahsyatnya gereja yang tampil hari-hari belakangan ini di muka bumi ini. Karena gereja itu memiliki tahta dan kedudukan atau posisi rohani di sorga. Tetapi dia menjalankan kehidupannya di dalam tubuh daging ini, di muka bumi ini. Jadi bisa dikatakan adalah basis operasionalnya daripada gereja itu di tahta. Saya ingin bagikan kepada saudara yang ini harus menjadi realita. Ini adalah suatu posisi rohani, yaitu kedudukan atau posisi rohani terhormat, ataupun sebuah kekuasaan penuh dengan otoritas di sorga. Dan dia bisa menjalankan posisi rohani, kehidupan itu, dari posisi rohani itu, dari sorga ke bumi. Artinya, gereja ini akan menjalankan kehidupan di bumi ini sama seperti manusia lainnya. Tapi, prinsip-prinsip dasar kehidupan, sifat dasar kehidupan, itu berasal dari sorga. Karena dia berkedudukan di sorga.
Jadi gereja tidak menjalankan kehidupan dari sistem yang ada di bumi ini. Apa saja yang di bumi ini. Kalau engkau melihat di Wahyu pasal yang kedua, mari saja kita melihat Wahyu pasal yang kedua. Tentang pewahyuan Yesus Kristus tentang ketujuh gereja. Kalau engkau melihat di sana, semua gereja itu memiliki kelemahan. Semua gereja memiliki hal-hal yang buruk. Makanya dikatakan demikian. Semua gereja dari ketujuh gereja, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, semuanya memiliki kelemahan. Dan bahkan selalu firman Tuhan mengatakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Dia bilang begini, ini yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Barang siapa menang, ini bukan gereja yang menang. Ini adalah gereja yang belum mengalami kemenangan. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Di Wahyu 2 ayat yang 7. Jadi saudara bisa lihat, apakah gereja seperti ini, dia memiliki basis operasionalnya menjalankan kehidupan di bumi ini. Kok dia dengan mudahnya ditelan, dengan kekalahan ketika dia melaksanakan kehidupan di muka bumi ini. Dengan mudahnya. Bahkan gereja di Efesus, dia jatuh terlalu dalam. Bagaimana mungkin gereja bisa jatuh terlalu dalam? Kalau dia berkedudukan di sorga, kalau dia memiliki tahta di sorga, kalau dia memiliki pemerintahan di sorga, kalau dia memiliki otoritas yang berasal dari sorga, tidak mungkin. Kalau gereja memiliki sifat dasar anak Allah yang maha tinggi saja, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, maka engkau berada dalam kehidupan di bumi ini, di zona bebas iblis. Iblis takut, iblis kenal engkau berasal dari yang maha tinggi. Tapi bagaimana mungkin ketujuh gereja ini, sebab ini disebut jemaat, ada sesuatu yang kau perlu ketahui dan kau perlu bangun. Kau perlu izinkan Kristus dan Allah mewujudkan itu di dalam hidup saudara. Jadi adalah betul posisi, saya ulangi, betul keadaan di Wahyu 2 dan 3 ini. Ini adalah disebut adalah gereja juga. Mengapa dia disebut gereja? Karena mereka menjalankan kehidupan di muka bumi ini sebagai anak manusia. Betul. Tetapi ada yang salah. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami kemenangan. Jadi kalau kau lihat apa yang dikatakan di sini, dari semua ayat, dari ayat 7, ayat 11, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Salah satu kemenangan adalah engkau tidak akan menderita. Engkau tidak akan gagal untuk bisa mengalami kebangkitan. Kemudian ayat yang ke 17, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, misteri. Minggu lalu saya sampaikan pada saudara, Daud mendengar di 2 Samuel 22, Daud mendengar bunyi guntur Allah. Orang Israel mendengar bunyi Allah, bunyi langit mengguntur. Tapi Daud mendengar suara Tuhan. Di sini dibilang dari mana yang tersembunyi.
Mana yang menjadi rahasia. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Aku akan memberikan pribadi yang baru. Kenapa itu menjadi misteri? Bukankah gereja tidak perlu mengalami misteri? Karena apa? Karena Yesus yang pernah berkata di Matius 13, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dengan kata lain, gereja ditetapkan, ditakdirkan. Tidak ada yang menjadi misteri. Kalau itu menjadi misteri, berarti engkau tidak bertumbuh dan bertambah dalam hikmat yang menyebabkan rohmu kuat. Engkau hanya bertumbuh dan bertambah dalam pewahyuan, dalam mengetahui firman, tapi tidak bertumbuh dan bertambah dalam pengertian dan hikmat. Lihat, apa artinya tahta buat kita? Yang pertama adalah, dia adalah suatu posisi rohani. Kedudukan di sorga. Saudara punya kedudukan sebagai gerejanya di sorga. Bukan kedudukan di bumi. Karena itu jangan cari kedudukan di bumi ini. Karena posisi rohani. Jangan kau terkecoh. Kau memiliki posisi rohani di sorga. Allah berkata kepada Maria, aku akan mengaruniakan tahta di sorga, kedudukan di sorga. Arti kata, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi, jangan biarkan dia mencari kedudukan di bumi. Yang menyebut Yesus adalah raja adalah Pontius Pilatus. Bukankah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri mengatakannya. Engkau sendiri katanya. Bukan aku loh. Yang kedua. Saya ulangi yang kedua. Ini penting. Tahta itu berbicara. Aku akan mengaruniakan tahta. Itu berbicara tentang otoritas penghakiman. Dan otoritas pemerintahan. Otoritas penghakiman dan otoritas pemerintahan. Menghakimi dan memerintah. Itu maksud kedudukan daripada tahta. Di Alkitab selalu tahta itu dihubungkan dengan tahta pengadilan untuk penghakiman dan untuk memerintah. Berarti dua hal ini harus benar-benar utuh dimiliki. Otoritas itu dibarengi dengan gereja memahami mana yang benar dan mana yang tidak. Sehingga dia bisa mengadili dengan adil, dengan benar, dan tepat. Seperti hakim yang agung itu. Yang berikutnya, berarti gereja harus tahu bagaimana menjalankan pemerintahan Allah. Gereja harus tahu bagaimana menjalankan pemerintahan Allah. Bahkan mengaplikasikan pemerintahan Allah kepada kehidupan manusia. Jangan hanya gereja mampu untuk mengatakan, ya kamu harus pergi ke gereja. Bukan. Engkau membawa orang dan mengajak orang untuk masuk ke dalam ibadah gereja. Bukan berarti engkau sedang menjalankan otoritas pemerintahan Allah. Bahkan bisa saja terjadi engkau sedang membawa orang itu kepada sebuah penyesatan.
Jadi tata itu berbicara tentang otoritas penghakiman dan pemerintahan Allah itu. Berarti gereja harus tahu. Saya ulangi, gereja harus benar-benar memahami. Memiliki hikmat. Bagaimana mengejawantahkan, mengeja, dan menerapkan pemerintahan Allah itu pada kehidupan manusia. Sehingga setiap pribadi manusia, dia akan bertindak, dia akan melakukan apa saja tindakan yang sesuai dengan pemerintahan yang ada di dalam dirinya. Saja kita melihat beberapa ayat supaya kita bisa memahaminya. Yang pertama kali adalah di Mazmur 90. Mazmur 94. Kita lihat di sini ayat 20. Masakan bersekutu dengan engkau tahta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Saudara mengerti bagaimana mengaplikasikan pemerintahan Allah. Bukan untuk merancangkan bencana. Bukan hal yang demikian. Di Mazmur 122, ayat 1 sampai ayat 5. Nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini yang tadi saya katakan, ajak orang pergi ke rumah Tuhan. Tapi sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem, di dalam gereja. Tapi belum masuk ke dalam Yerusalem sebagai gereja Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kompak. Kemana suku-suku berziarah, suku-suku mengalami upgrade. Siapa saja yang pergi ke Yerusalem, bergabung ke Yerusalem, akan mengalami upgrade. Yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah dikatakan, ditaruh apa? Kursi-kursi pengadilan. Dalam New King James Version, for throne are set there for judgment, untuk penghakiman, untuk pengadilan. Kursi-kursi atau tahta-tahta milik keluarga Raja Daud. Alkitab berkata tahta-tahta milik keluarga Raja Daud. Siapa yang boleh duduk di tahta itu? Adalah orang yang mengerti tentang pengadilan. Orang yang mengerti tentang pemerintahan. Sehingga dia akan berlaku adil. Tidak terjadi tahta kebusukan sama seperti Mazmur 94 ayat 20 tadi. Sekedar duduk karena dia keturunan Daud. Tidak demikian. Wow. Luar biasa. Apa yang Allah mau sampaikan pada kita. Betapa hebatnya gereja. Gereja bisa mengerti, memahami, dan bahkan memiliki hikmat. Salomo ketika dia menjadi raja, dia ditanya sama Tuhan, kau meminta apa? Beri aku hikmat, bukan kekayaan, bukan yang lain, untuk memerintah dengan adil, untuk memerintah sesuai dengan hatimu Tuhan. Bangsa ini, karena bangsa ini bangsa yang besar. Maka Tuhan memberikan hikmat itu. Suatu hari dia dites. Ada seorang ibu membawa nangis datang kepada dia dan membahas seorang bayinya. Dia bilang, yang satu mengaku itu bayinya,
Yang satu mengaku itu bayinya. Padahal salah satu daripada ibu itu telah membunuh bayinya. Membunuh bayinya. Lalu mengambil bayi yang lain. Untuk bisa mengetahui. Untuk bisa mengadili. Untuk bisa mendapatkan realita penghadilan dan penghakiman yang benar. Apa yang dilakukan Salomo. Betul-betul itu hikmatnya Allah. Dia katakan, mari bayinya, ambil pedang, biar kau belah bagi dua. Satu buat kamu, separuh buat kamu. Seorang ibu itu mengatakan, ibu yang sebenarnya mengatakan, jangan bunuh bayi itu. Biarkan dia hidup, berikanlah kepada ibu itu. Langsung Salomo mengetahui. Ibu yang berkata seperti itulah ibu kandungnya. Karena seorang ibu kandung tidak menginginkan bayinya itu mati. Di Mazmur 110 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan bahwa tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Saudara, bukan hanya memahami bagaimana menerjemahkan, menerapkan pemerintahan Allah kepada umat manusia saja. Tapi bagaimana menerapkan pemerintahan Allah kepada orang-orang yang senantiasa menentang hukum Allah, menentang Allah, tidak percaya kepada Allah, yaitu disebut dengan memerintahlah atas musuh-musuh. Gereja akan memiliki kedudukan seperti itu. Allah telah menyediakan itu sebagai kedudukan. Berarti Allah telah menyediakan kepada gerejanya kapasitas, kemampuan untuk menjadikan itu realita. Dengan menyebutkannya, aku akan mengaruniakan tahta atau tempat kedudukan bagi Kristus yang akhirnya bagi gerejanya itu. Wow, luar biasa saudara. Betapa dahsyatnya gereja Tuhan. Mari kita lihat sekarang Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu 20. Wahyu 20. Saudara bisa lihat. Ini sudah ada. Ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Itulah gereja. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Siapa akan memerintah nanti di bumi ini selama 1000 tahun? Tetap dengan posisi tahtanya ada di sorga. Lalu tubuhnya dibangkitkan karena dia sudah mati. Lalu dia beroperasi lagi selama 1000 tahun di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, pada harinya Tuhan, satu hari. 1000 tahun itu 1 hari. Pada harinya Tuhan, dia beroperasi lagi.
Dia melakukan pemerintahannya sama seperti kedudukannya di sorga. Itu yang kedua. Otoritas penghakiman dan pemerintahan Allah. Saudara bisa mewujudkan ini karena saudara diberi kapasitas. Makanya Yesus berkali-kali mengatakan, Yohanes 15, tinggallah di dalam aku. Tinggal dalam aku. Biarlah engkau menjadi produk dari zat yang sama dari dalam diriku. Engkau wujudkan keluar. Jangan menciptakan pribadimu sendiri. Menurut versimu sendiri sebagai orang Kristen. Oh, jadi orang Kristen ini, aku harus rajin ibadah, rajin ini, rajin ini. Itu menurut versimu. Minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara. Bagaimana Yesus berkenan kepada Allah Bapa berkenan kepada Yesus. Sebelum Yesus melayani dia. Sebelum Yesus memulai pekerjaannya. Luar biasa. Yang ketiga, tahta selalu menggambarkan adalah simbol kekuasaan. Tahta adalah melambangkan suatu simbol kekuasaan. Itu artinya tahta. Dia melambangkan simbol kekuasaan. Saya mau beritahu, mengingatkan saudara kembali lagi. Orang yang duduk, orang yang berdiri, orang yang tidak duduk di tahta, dia harus mematuhi siapa yang duduk di tahta. Dia harus menghormati siapa yang duduk di tahta. Banyak orang tidak menghormati gereja. Saudara tidak usah protes. Karena belum tentu itu adalah gereja. Orang dunia bisa mengatakan saudara adalah gereja. Saudara adalah anggota gereja. Tapi belum tentu menurut ukurannya Allah. Tapi kalau menurut ukurannya Allah, saudara akan memiliki kekuasaan. Tidaklah mungkin. Saya ulangi. Tidaklah mungkin saudara tidak dihormati dan ditaati ataupun diikuti kehidupan saudara, perkataan saudara. Karena perkataan raja dan raja itu duduk di tahta, itu harus terrealisasi. Jadi perkataan orang-orang yang duduk di tahta, itu adalah perkataan yang wajib didengar. Kalau banyak orang tidak mau mendengarkan gereja Tuhan, adalah karena orang-orang yang menyebutkan dirinya gereja, menginginkan kedudukan lebih cepat mereka peroleh di pemerintahan dunia ini, di sebuah bangsa. Bahkan ingin mendapatkan posisi di sana. Itu yang disebut dengan perimbangan kekuasaan. Ada hal yang salah menurut ukuranmu dengan ukurannya Allah. Jadi tahta itu adalah simbol kekuasaan. Di mana engkau akan dihormati, ditaati.
Saudara bisa lihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Di masa aniaya dan kebencian melanda dan berlanjut dari Kristus, Yesus Kristus orang Nazaret, sampai kepada semua pengikutnya. Berlanjut terus. Tapi apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan adalah mereka disukai banyak orang. Ayat 47 Kisah Rasul 2 sambil muja, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari. Jadi saudara bisa lihat tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jumlah orang yang bergabung. Jumlah orang yang mengikuti mereka. Sehingga banyak orang mulai mentaati kehidupan mereka. Mengikuti kehidupan mereka. Ini adalah gambaran bahwa simbol kekuasaan itu ada pada diri mereka. Mereka tidak bisa dihentikan. Karena mereka memiliki basis operasional dari tahta. Dan memerintah ke dunia ini. Yesus juga di Lukas pasal 2 ayat 50. Ayat 52. Dikatakan Yesus makin disukai oleh Allah dan manusia. Siapa yang tidak menyukai Yesus? Siapa yang tidak menyukai Yesus? Ahli Taurat, orang Farisi, merasa bahwa mereka berkompetisi untuk merebut banyak orang. Berarti ini adalah sesuatu yang harus benar-benar nyata dalam hidup saudara. Kalau Allah mengaruniakan kita, kedudukan kita di sorga, kita harus beroperasional dari sana. Karena itu adalah simbol kekuasaan. Yang keempat, itu adalah simbol martabat. Saya ulangi, simbol martabat Sang Raja. Saya ulangi, adalah simbol martabat Sang Raja. Itu adalah simbol martabatnya Sang Raja. Itu artinya, jadi siapapun yang duduk di atas tata, yang berkedudukan di atas tata, dia memiliki martabat ilahinya Allah. Dia bisa dikatakan dia memiliki martabat Sang Raja. Berarti apa saja yang keluar dari ucapannya, itu bukan sesuatu cerita biasa. Itu pasti mengandung hal-hal yang penting. Hal-hal yang sangat penting bagi kehidupan saudara dan saya. Luar biasa. Kalau kita melihat seorang raja bersuara pelan, dia mengatakan sesuatu. Begitu juga seharusnya gereja Tuhan. Ketika gereja mendeklarasikan sesuatu, bukankah gereja beroperasionalnya di atas martabat raja, berkedudukan pada martabat raja, maka sesuatu harus terjadi. Kalau kau lihat cerita tentang Matius pasal yang ke-8, tentang Yesus menyembuhkan hamba, seorang perwira Roma, centurion,
Dari Kapernaum, Yesus tidak pernah sampai ke rumahnya, di mana dia hambanya itu sakit. Yesus tidak melakukan tatap muka. Yesus juga tidak melakukan melalui online. Tapi Yesus hanya mengatakan pada saat itu juga, oleh karena pengakuan sang perwira ini, dia katakan itu. Aku juga seorang perwira, seorang pemimpin. Di bawahku ada 100 orang. Jika aku berkata pergi, pergi. Karena dia memiliki kedudukan. Jika aku berkata begini, akan terjadi pergerakan untuk menuju kepada penggenapan atau perwujudan. Itu kuasa orang-orang yang memiliki martabat sang raja. Itu gambaran tahta. Dari tahta juga bisa mengeluarkan suara. Maka apapun di alam ini, alam roh dan alam dunia ini, akan patuh. Lalu kemudian, perwira ini menjelaskan, begitu juga dengan engkau, katanya. Ucapkan saja sepatah kata dari tempat ini. Sama seperti yang pernah Kaisar lakukan. Dia tidak perlu pergi ke tanah Yehuda, tanah Judea, untuk memerintahkan kami. Dia cukup memberikan titah di Roma, di istananya. Dan perintah itu sampai ke telinga kami akan patuhi 100% dan dengan segera mewujudkannya. Maka dia katakan kepada Yesus, ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus berkata, aku belum pernah di tengah-tengah orang Yahudi mendapatkan iman sebesar ini. Wow, luar biasa. Jadilah padamu seperti apa yang kau percaya. Pada saat Yesus mengucapkan seperti itu, dicek di rumahnya sang perwira ini. Di jam yang sama, detik yang sama, saat yang sama, waktu yang sama, hamba itu sembuh. Wow. Kalau gereja dianugerahkan tahta, sama seperti yang saudara lihat di Wahyu pasal 4. Wahyu pasal yang keempat. Mari kita lihat. Wahyu 2, Wahyu 3. Di sini kesalahan gereja. Mereka memakai basis operasionalnya di bumi ini. Melawan sistem dunia ini. Berupaya untuk menang. Sehingga mereka tidak mengalami kemenangan. Tapi berbeda dengan Wahyu pasal 4. Mari kita lihat Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, naik, upgrade. Kita harus bergeser dari prinsip dunia ini kepada prinsip di sorga. Prinsip kekuatan dunia ini kepada prinsip kekuatan dari sorga. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Apa yang harus terjadi. Segera aku dikuasai roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta yang satu itu
Ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Dan mahkota emas di kepala mereka. Di tahta yang satu yang di tengah itu. Itulah adalah Kristus. Di 24 tahta itu. Boleh saya jelaskan kepada saudara. 24 ini berasal, saya ulangi, berasal dari dua angka perkalian. Yang pertama adalah 24 itu adalah perkalian daripada angka 4 dan 6. 4 berbicara 4 penjuru. Mata angin itu menggambarkan dunia. 6 adalah berbicara tentang angka manusia. Jadi 24 tahta itu memiliki adalah merupakan basis operasional yang akan diterapkan dalam kehidupan yang paling pas adalah kehidupan di dunia ini. Dan bukan sebaliknya seperti Wahyu 2 dan Wahyu 3. Di mana gereja mencoba mengoperasikan, mencocokkan apa yang di bumi ini sama seperti yang di sorga. Atau apa yang di sorga sama seperti yang di bumi. Bukan. Kau akan kalah. Yang kedua, angka 24 tahta ini berasal daripada 12 kali 2. 12 adalah angka pemerintahan rasuli. Rasuli itu adalah untuk mewujudkan, membuat menjadi realita. Tapi angka 12 juga adalah angka pemerintahan Allah. Dan 2 adalah angka saksi. Jadi memberikan arti 24 tahta tersebut memiliki fungsi dan peranan agar saksi Allah di bumi membawa pemerintahan Allah, mewujudkan pemerintahan Allah di bumi. Bagaimana mewujudkannya? Membangunnya menjadi jemaat yang rasuli. Arti kata yang bisa mewujudkannya. Luar biasa, saudara. Jadi dengan kata lain, kita belajar dari Wahyu 2 dan Wahyu 3. Sekarang kita belajar dari Wahyu 12. Tanda besar di langit dikatakan. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ia sedang mengandung, ayat 2. Dan dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan dan berteriak sakit. Lalu tampak suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam besar berkepala 7. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang langit. Itu ayat 4. Naga itu berdiri di hadapan perempuan, hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Kira-kira bisa nggak dijangkau? Tidak bisa. Lihat. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, ayat 5. Tiba-tiba anaknya itu dirampas, dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Iblis tidak bisa menjangkau. Kalau 7 gereja di Wahyu 2 dan Wahyu 3 hidup seperti ini, seperti di Wahyu pasal 4, berkedudukan di tahta, tidak ada yang bisa menjangkau. Kemudian dikatakan ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya, oleh supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya, sehingga iblis tidak bisa menjangkaunya. Lihat ayat 13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular naga itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah
masa. Itulah yang disebut dengan zona bebas iblis. Iblis tidak bisa menjangkau saudara. Iblis tidak bisa mengkontaminasi hidup saudara. Mengkamiri hidup saudara sedikit banyak dengan prinsip-prinsip dunia. Jadi kau akan menjalankannya seperti itu. Seperti 24 tahta. Jadi realita kehidupan gereja saat ini di bumi, ini yang sekarang saudara bisa lihat, realita, kenyataan kehidupan gereja di bumi, itu berada di tengah-tengah kecamukan iblis. Tapi tetap, dunia tidak bisa mempengaruhi sedikit pun pada langkah kehidupan gerejanya. Karena dia memiliki operational base di sorga. Saya akan kutip satu ayat firman Tuhan untuk menghubungkan pengertian ini kepada saudara. Mari saya ajak kita melihat di Kisah Rasul 2. Supaya kita bisa mengerti tentang sebuah kebenaran. Kok kenapa Wahyu 2:3 disebut adalah gereja oleh Tuhan? Tapi di Wahyu 4, Wahyu 12 tidak disebut gereja, tapi perwujudan lain daripada gereja. Gereja yang tidak bisa dijangkau oleh iblis. Tentu tanda tanya buat saudara. Baik. Pada waktu pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di Kisah Rasul 2. Saya ingin saudara bisa melihat firman Tuhan. Apa yang dikutip, yang dikotbahkan oleh Petrus. Saya ulangi, apa yang dikotbahkan oleh Petrus pada saat pencurahan Roh Kudus itu. Mari kita lihat di sini. Mulai dari ayat yang mulai dari ayatnya yang ke-5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Mereka dengarkan dari aksen mereka. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Dan seterusnya. Lalu kemudian, ada orang yang berkata begini, menyimpulkannya. Ayat 13, tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Dia lagi menjelaskan, mengklarifikasi. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel. Dia bilang begini, ini firman Allah melalui Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki. Dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua daging yang memiliki tubuh.
Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap, dan seterusnya. Apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Yoel? Dia akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dia bilang, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saya mau tanya pada saudara. Saudara harus dengan tegas dan jelas menjawabnya. Tidak butuh waktu lama untuk menjawabnya. Berapa orang yang menerima pencurahan Roh Kudus pada waktu itu? Bukankah banyak orang saleh diam di Yerusalem? Bukankah Allah berjanji ke atas semua manusia, Dia akan curahkan rohnya? Berapa banyak orang? Hanya 120 orang saja. Dan mereka mengatakan ini seperti orang mabuk. Kisah para Rasul 1 itu dijelaskan demikian. Ayat 15, pada hari-hari itu berdiri Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang berdoa bersatu hati, membangun yang disebut satu kumpulan di satu tempat dengan satu tujuan, dengan satu misi. Lalu kalau begitu Allah berdusta, Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang, semua manusia. Tapi kenapa hanya 120 orang? Bukankah yang lain juga adalah orang-orang yang saleh? Dengarkan saya. Siapa mereka ini? 120 orang ini. 120 orang ini disiapkan oleh Yesus. Dan dia selalu terhubung kepada Yesus. Mereka tetap memiliki basis operasional di tahta di sorga. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saya akan cari satu ayat. Saya akan berikan pada saudara ayat ini. Ada satu ayat di kitab Yohanes. Di kitab Yohanes, di situ dikatakan, Yohanes pasal yang ke 14, Yohanes 14 ayat ke-19. Yesus berkata, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Dia akan mati, bangkit, naik ke surga. Tetapi kamu melihat aku. Jadi waktu Yesus naik ke surga, duduk di atas tahta. Ini peristiwa Wahyu pasal 4 terjadi. Di loteng atas. Orang-orang di loteng atas, 120 orang yang di loteng atas itu tetap
bisa melihat Yesus duduk di takhta. Sebab aku hidup katanya, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Makanya ketika mereka melihat dari loteng atas, itu adalah muka bumi. Itu adalah dunia ini. Mereka masih hidup di dunia ini. Tapi mereka melihat Yesus. Maka di ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah kalau kamu melihat aku. Selama 10 hari itu. Kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Kamu di dalam aku. Kamu di dalam aku. Dan kamu di gerejaku. Dan aku di dalam kamu. Wah, luar biasa. Apa yang Allah kendaki. Apa yang Allah singkapkan kepada kita. Ini benar-benar luar biasa sekali. Kau memiliki operasional tata di surga. Jadi sekarang telah jelas. Janji Allah itu hanya bisa diwujudkan di bumi ini. Bagi mereka yang terhubung dengan tahta di surga. Siapa mereka ini? Gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan mulai dimunculkan, diwujudkan. Dari hasil pekerjaannya Yesus di muka bumi dimulai dari 120 orang. Makanya di gereja di bumi memiliki keterhubungan yang kuat, akurat dengan tahta di surga. Lihat apa yang dikatakan oleh Petrus kepada mereka. Petrus mengutip Mazmur 110. Dan dia merekam dan menulis seperti seorang jurnalis. Dan sekarang membacakannya. Apa yang terjadi. Apa yang Bapa katakan kepada Kristus. Dikatakan demikian. Ayat 34. Sebab Kisah Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini yang direkam. Ini yang dikutip oleh Petrus. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku di tahtaku. Operasional. Base atau basis operasionalnya Petrus. Gereja Tuhan, gereja mula-mula dari sorga. Mereka tidak sembarangan mengucapkan apa saja. Tapi semuanya berdasarkan apa yang ada di sorga. Lalu mereka menjadikannya realita di bumi ini. Sekarang sudah bisa terjawab. Berarti gereja yang disebutkan di Wahyu pasal 2 dan 3, di mana gereja yang belum bisa mengalami menang, karena gereja tersebut bisa dipengaruhi oleh pekerjaan setan dan pribadi setan, karena mereka tidak mengupgrade diri mereka dan memposisikan, menjalankan peranan mereka dari tahta. Amin. Luar biasa saudara. Betapa dahsyatnya gereja. Saudara udah lihat tadi. Kita sudah baca tadi. Ruang tahta yang disebutkan di Wahyu pasal 4. Itu area di luar jangkauan iblis dan dunia. Saudara telah membacanya dengan teliti. Berapa kali di Wahyu 12 bahwa ruang tahta
Di sorga tempat kedudukan saudara beroperasional. Itu adalah bebas dari jangkauan iblis. Gereja juga tidak bisa disentuh di sana. Jadi dengan kata lain, kita harus sampai pada kesimpulannya. Gereja didudukkan, gereja sebenarnya didudukkan. Saya ulangi, gereja sebenarnya didudukkan. Saya ulangi, ditata yang sama dengan Yesus adalah atau merupakan posisi kemenangan atas sebuah situasi apapun juga, kondisi apapun juga. Jadi kalau saudara duduk di tahta di sorga, maka realitanya di bumi, saudara akan menang atas situasi apa saja dan kondisi apa saja. Mengapa? Karena saudara selalu mau mendengarkan apa yang dikatakan roh dan menuruti apa yang dikatakan roh. Makanya berulang kali di Wahyu 2, Wahyu 3 selalu dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi operasional basis kita, tindakan hidup kita di bumi ini, supaya kita tetap berada di posisi menang, selalu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi apa saja, adalah posisi kita duduk di tahta di surga. Apa artinya, realitanya, duduk di tahta di surga? Adalah kita mendengarkan dan menuruti apa yang dikatakan roh kepada hidup kita. Karena saudara jangan terheran, kalau kau baca di kitab Wahyu, ekspresi atau perwujudan daripada gereja itu berubah-ubah, tergantung pada kondisi dan agendanya Tuhan pada waktu itu. Di Wahyu ke-24, siapa yang duduk di ke-24 tata itu? Adalah tua-tua. Dia menunjukkan gambaran kedewasaan orang-orang. Dan mereka tidak pernah terkondisikan oleh keadaan buruk. Apa yang terjadi di Wahyu 2 dan Wahyu 3 di bumi ini. Di Wahyu 11, ayat 14 sampai 16, bait suci dikatakan memenuhi ukuran-ukuran Allah. Di mana Allah menyatakan dirinya berbicara dengan bebas di dalamnya. Harus sesuai dengan ukuran. Jadi gereja juga digambarkan seperti bait suci. Bait suci itu tempat apa? Untuk menyembah, untuk berkorban. Di Wahyu 12, saudara bisa lihat, gereja digambarkan sebagai wanita yang sedang mengandung benih Allah. Meskipun dia mengandung benih Allah, dia tidak bisa dijamah. Karena dia sedang berperan dari tahta. Untuk apa? Memunculkan, menghasilkan generasi yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada dan tongkat besi. Dan di Wahyu pasal 19, saudara bisa lihat di sana sesuatu yang lain lagi. Digambarkan adalah gereja digambarkan mempelai wanita dari anak domba Allah. Siap menikah, siap manunggal, disatukan oleh Allah dan tidak bisa terpisahkan. Apa artinya? Maka mempelai wanita itu gambaran. Maka gereja akan memiliki satu kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus dan Allah. Karena dalam hal pernikahan, Allah selalu berkata ini, tidak boleh apa yang disatukan oleh Allah dipisahkan oleh manusia. Tidak ada satupun kekuatan bisa memisahkan. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menceraikan.
yang bisa menggagalkan gereja menjadi mempelai wanita. Dan yang terakhir, di Wahyu 21, saudara bisa lihat, kalau hidup saudara selalu berkedudukan dengan posisi, dengan basis operasional saudara dari tahta, sementara engkau hidup di dunia ini, maka dikatakan, gereja itu nampak seperti Yerusalem, kota yang kudus, turun dari sorga ke tengah-tengah manusia. Saudara juga demikian. Saudara itu seperti kota yang berasal dari sorga, lalu menjadi kota yang baru, mengubah kota tempat kehidupan manusia menjadi sebuah kota yang seperti tatanan di sorga. Gereja fungsi dan peranannya seperti itu. Itu artinya apa yang Allah katakan kepadanya. Aku akan mengaruniakan kepadanya tata Daud, tata yang kekal. Berarti dia harus duduk di sana. Meskipun dia hidup di dunia ini, dia harus duduk di sana. Yesus berkata, Yohanes 5, dia berkata demikian, ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, maksudnya dirinya, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Boleh saya bertanya pada saudara? Yesus pada waktu mengatakan ini ada di mana? Secara fisik, di bumi. Tapi dia melihat Bapa di sorga. Jadi Yesus mengerjakan segala sesuatu di bumi ini. Mewujudkan segala sesuatu di bumi ini. Dengan basis kedudukannya dia di sorga. Dia melihat Bapa. Itu yang terjadi dengan penjelasannya Petrus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Orang ini tidak mabuk. Bukankah Allah berfirman kepada Nabi Yoel bahwa Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Lalu kemudian dia katakan lagi. Dia kutip Mazmur Daud. Mazmur 110. Tuanku berkata kepada Tuanku. Maksudnya adalah Daud berkata kepada Tuanku. Berarti yang lebih tinggi dari dia. Duduklah di sebelah kananku. Bagaimana Petrus bisa tahu bahwa itu penggenapannya? Karena dia melihat. Karena dia memiliki basis operasional tindakannya, ucapannya berasal dari tahta. Jadi gereja Tuhan memiliki kedudukan di tahta. Betapa luar biasanya. Ini yang berkali-kali saya sampaikan kepada saudara. Ini yang disebut dengan zona bebas jangkauan iblis. Zona bebas jangkauan dunia. Ketika dunia berkecamuk seperti apapun juga, kau harus mengizinkan dirimu di-upgrade. Memiliki sifat dasarnya Allah. Berada, menerima kedudukan. Artinya kata, engkau akan beroperasi dari tahta kepada bumi. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini,
tidak akan mempengaruhi kau. Pada hari-hari terakhir ini, bahkan di jemaat saya sendiri, terjadi kegoncangan itu. Orang yang tidak pernah khawatir, orang yang tidak pernah nampak akan ketamakan atau akan kerakusan, ikut menjadi tamak, rakus, khawatir, dan hidup mulai hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kau salah meletakkan kedudukan posisi rohanimu di mana. Allah menganugerahkannya. Sama seperti apa yang terjadi pada diri Yesus. Ketika Yesus naik ke tahta, duduk di tahta, dengan tubuh yang 33,5 tahun dia hidup. Ingat saudara atau gerejanya itu ada di dalamnya. Berarti operasional base kita, basis operasional kita tetap selalu harus dari tahta. Selamat kembali berkedudukan di tahta. Itulah kehidupan yang sebenarnya dan posisi yang sebenarnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyingkapan yang mengoreksi hidup kami semua. Hidup mereka yang mendengarkan ini. Terima kasih Tuhan. Anugerah yang kau berikan, pengertian dan hikmat untuk mewujudkan dalam diri kami, dalam diri mereka juga. Bapa, hamba berdoa pada saat ini untuk mereka yang selama ini lemah, yang sedang tergoncangkan, yang sedang mengalami hal-hal yang mulai menjauh hatinya daripada Tuhan. Pada saat ini, saya berkata kepada kalian yang sedang mengalami hal seperti ini, tanpa engkau tidak ketahui, kau mulai dihanyutkan oleh air yang dimuntahkan oleh si naga itu. Air itu mengkontaminasi kehidupanmu. Dan hari ini juga Allah menunjukkan kepada saudara jalan keluarnya. Gimana jalan keluarnya? Kau harus mengambil benih Allah, dikandung dalam hidupmu. Biarkan benih itu mewujudkan dirinya menjadi anak laki-laki. Maka iblis tidak akan pernah bisa menjangkau kau. Dunia tidak akan pernah bisa menjangkau kau. Hamba berdoa buat mereka. Kiranya mereka tidak datang supaya memperbaiki hidup mereka. Kiranya mereka tidak mengambil firman-Mu untuk memperbaiki kehidupan mereka. Tapi mereka biarkanlah firman itu menjadi pengertian. Firman itu menjadi hikmat buat diri mereka. Untuk mereka menjadi penggenap dari apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau menguatkan mereka seperti janji-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Tapi Engkau akan berfungsi, berperan sebagai Bapa dan pengasuh buat mereka. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu.